Mengenal tirani matahari terbit dalam masa penjajahan Jepang. Tirani matahari terbit adalah istilah yang merujuk pada gaya penjajahan Jepang di Indonesia yang dinilai sangat kejam. Meskipun singkat, dampak penjajahan Jepang ini sangat membekas bagi masyarakat Indonesia. Idam dalam dampak imperialisme Jepang terhadap sistem pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa penjajahan Jepang di Indonesia memberikan banyak dampak, mulai dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Masuknya Jepang ke Indonesia. Tentu, kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena, pertama Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Kedua negeri-negeri Induk, Inggris, Prancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Ketiga bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, Jepang pemimpin Asia, Jepang, cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan, kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret tahun 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung, Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Sebenarnya, semboyan gerakan tiga bukaan diafragma dan pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan bala tentara Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang, termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. Apalah arti kemajuan industri apabila tidak didukung dengan bahan mentah baku yang cukup dengan harga yang murah dan pasar barang hasil industri yang luas. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaannya untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan gerakan tiga bukaan diafragma dan pengakuan sebagai saudara tua merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang melalui berbagai cara berikut. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romosha. Romosha adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romosha karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. B. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah. Bala tentara Jepang. C. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. B. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan pemerintah bala tentara Jepang meliputi berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. 1. Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian, produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. 2. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah pelanggaran disebut Kempeitai Korps Polisi Militer, suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang, sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat. Pengerahan sumber daya ekonomi untuk kepentingan perang, untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk. Jepang selalu berdalih bahwa untuk kepentingan perang, setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga emas dan berlian, hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa Hopokai Kebaktian Rakyat Jawa dan Nogyokumiai Koperasi Pertanian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. B. Bidang pemerintahan. Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator.
Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta dulu Batavia. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi Sumbar, sedangkan Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di Makassar Sulsel. Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan Shu dan diperintah oleh seorang residen. Shutokan, keresidenan terdiri dari kota Prajasi, Kabupaten Ken, Kawedanan atau distrik Gun, Kecamatan San, dan Desaku. Sumatera dibagi menjadi 10 keresidenan dan beberapa sub-keresidenan Bunshu, distrik, dan kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram Maluku dan Papua. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa keresidenan, kabupaten, sub-kabupaten, bunken, distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah bala tentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil pegawai yang banyak jumlahnya. Sedangkan, jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawai dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan di antaranya. Pertama, memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Pilihan ini sangat tidak mungkin karena Jepang sedang menanamkan sikap anti-Belanda di kalangan penduduk Indonesia. Kedua, menggunakan tenaga timur asing Cina. Pilihan ini juga sangat berat karena Cina dianggap sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan cita-cita Jepang, yaitu membangun Asia Timur Raya. Ketiga, memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua yang ingin membebaskan saudara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk memenangkan perang yang sedang dilakukan Jepang. Sebenarnya, pilihan-pilihan di atas sama-sama tidak menguntungkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan bahkan terpaksa Jepang memilih penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Jepang pun dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan kepada orang Indonesia. Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Prof. Hussein Djajadiningrat, serta Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan R.A. Tinggi A. Suryo sebagai Residen Jakarta dan Residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang mendapat kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan adalah Hir Soekarno, Mr. Suwandi, Dr. Abdul Rashid, Prof. Dr. Supomo, Mohtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Moh Yamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya. Bahkan, kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat Kousangiin semacam Volksraad pada zaman Belanda semakin terbuka. C. Bidang militer. Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi-militer. Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintah Jepang, diantaranya, 1. Heiho Pembantu Prajurit Jepang adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Namun, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya diperuntukkan bagi orang-orang Jepang. Para anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran. Untuk itu, pemerintah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelijen untuk melatih para anggota Heiho. Latihan dipimpin oleh Letnan Yanegawa dengan tujuan agar para pemuda Indonesia dapat melaksanakan tugas intelijen. 2. Pembela Tanah Air Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Menjelang berakhirnya latihan kemiliteran Angkatan Kedua, keluarlah surat perintah untuk membentuk peta. Namun, Letnan Kamakichi Harada memutuskan agar pembentukan peta bukan inisiatif pemerintah Jepang melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Untuk itu, dicarilah seorang putra Indonesia yang berjiwa nasionalis untuk memimpin peta. Akhirnya, pemerintah bala tentara Jepang meminta Gatot Mangunpraja, seorang nasionalis yang bersimpati terhadap Jepang, untuk menulis permohonan pembentukan tentara peta. Surat permohonan telah dikirim pada tanggal 7 September tahun 1943, dan permohonan itu dikabulkan dengan dikeluarkan peraturan yang disebut Osamu Seirei nomor 44. Indonesia, terutama yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota peta, ternyata menarik perhatian para pemuda dalam beberapa pangkat yang berbeda sebenarnya. Bukan pangkat, tetapi nama jabatan. Ada 5 macam pangkat, yaitu 1. Dadenko Komandan Batalion, 2. Chudanko Komandan Kompi, 3. Shudanko Komandan Peleton, 4. Budanko Komandar Gu, dan 5. Gyuhei Prajurit Sukarla. Dadanko Komandan Batalion dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak hukum, dan
Sebagainya, Tu dan Kou Komandan Kompi dipilih dari mereka yang bekerja, tetapi belum memiliki jabatan yang tinggi seperti para guru, juru tulis, dan sebagainya. Shu dan Kou Komandan Peleton biasanya dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. Bu dan Kou Komandar Gu. Para pemuda yang menjadi anggota PETA dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu, satu mereka yang menjadi anggota PETA dengan semangat yang tinggi, dua mereka yang menjadi anggota PETA karena dipengaruhi orang lain, dan tiga mereka yang menjadi anggota PETA dengan perasaan acuh, tak acuh. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik akan membawa perubahan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Di samping itu, ada yang percaya pada ramalan Joyoboyo bahwa Jepang akan meninggalkan Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara yang merdeka. Untuk itu, Indonesia memerlukan tentara untuk mengamankan wilayahnya. Para anggota PETA mendapat pendidikan militer di Bogor pada lembaga Jawa Boy Gyugun, Kanburan Seitai Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Nama lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Boy Gyugun Kanbuki Kutai Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Setelah mendapat pendidikan, mereka ditempatkan pada daidan-daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Dalam perkembangannya, beberapa anggota PETA mulai kecewa terhadap pemerintah bala tentara Jepang. Kekecewaan itu berujung pada meletusnya pemberontakan. PETA terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan itu dipicu karena kekejaman Jepang dalam memperlakukan para pemuda yang dijadikan tenaga romo. Adapun organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang antara lain. 1. Gerakan 3 Bukaan Diafragma Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia merupakan organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang. Gerakan 3 Bukaan Diafragma yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin bertujuan A. Menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. B. Mempropagandakan kemenangan Jepang. C. Menanamkan anti-barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA. 2. Pusat Tenaga Rakyat Putra. Putra dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3 Bukaan Diafragma. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu. Putra didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1943. Dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mansur. Mengapa Jepang memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh untuk memimpin Putra? Namun, para tokoh pergerakan nasional itu ingin menggunakan Putra sebagai alat perjuangan. Maksud tersebut diketahui oleh Jepang sehingga organisasi itu dibubarkan pada tahun ke-1944. Dengan demikian, maksud pembentukan Putra tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. 3. Jawa Hokokai Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944 setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa rakyat benar-benar berbakti, maka rakyat harus rela berkorban, baik harta benda maupun jiwa dan raga untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda, terutama beras untuk kepentingan perang. Akibatnya, kemiskinan merajalela di mana-mana, rakyat hanya berpakaian karung goni, rakyat banyak yang mati karena kelaparan. Rakyat dididik atau dilatih kemiliteran untuk memperkuat pertahanan Indonesia apabila diserang oleh sekutu. Rakyat dipaksa untuk melaksanakan kerja paksa. Untuk membangun barak-barak militer, rakyat dipaksa untuk menjadi romosya. Untuk mencapai tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang sosial, seperti 1. Pembentukan rukun tetangga atau untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi Arte. Pada waktu itu, Jepang membutuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya kinrohoi kerja bakti yang menyerupai dengan kerja paksa. Oleh karena itu, pembentukan ERT dipandang sangat efektif untuk mengerahkan dan mengawasi aktivitas masyarakat. 2. Romosha adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, Romosha dilaksanakan dengan sukarela, tetapi kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga. Dalam jumlah tertentu, hal itu dapat dimaklumi karena daerah peperangan Jepang semakin luas. Tenaga Romosha dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Bahkan ada yang dikirim ke Malaysia. Bala tentara Jepang, mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan. Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam, para tenaga Romosha diperlakukan secara kasar oleh minuman dan jaminan kesehatan yang layak. Kekejaman Jepang terhadap tenaga Romosha menyebabkan para pemuda berusaha menghindar agar tidak dijadikan tenaga Romosha. Akhirnya, Jepang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kasar. 3. Pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Sekolah dasar Gokumin, Gakko diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi 2, yaitu Shoto Tugakko SMP dan Chugakko SMA. Di samping itu, ada sekolah pertukangan Kojo Gakko, sekolah teknik menengah Kojo Semen Gakko, dan sekolah guru yang dibedakan menjadi 3 tingkatan. Sekolah guru 2 tahun Shoto Shihan Gakko, sekolah guru 4 tahun Guto Shihan Gakko, dan sekolah guru 2 tahun Koto Shihan Gakko.
Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas. Yang ada hanya Sekolah Tinggi Kedokteran Ika Daigaku di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik Kagyo Daigaku di Bandung. Kedua sekolah tinggi itu merupakan kelanjutan pada zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader Pamong Praja diselenggarakan Sekolah Tinggi Pamong Praja, Kenkoku Gakuin di Jakarta. 4. Penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Prof. Dr. Tiu, ahli bahasa Indonesia, berkebangsaan Belanda bahwa pendudukan Jepang merupakan masa bersejarah bagi bahasa Indonesia. Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943 semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi telah menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Sejak saat itu, banyak karya sastra telah ditulis dalam bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pin yang berjudul Kami Perempuan 1943, Jinak-Jinak Merpati, Hantu Perempuan 1944, Barang Tidak Berharga 1945, dan sebagainya. Pengarang lain seperti Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim dengan karyanya berjudul Taufan di Atas Angin, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Selain itu, penyair terkenal pada masa pendudukan Jepang, Chairil Anwar yang mendapat gelar tokoh angkatan 45 dengan karyanya Aku, Kerawang Bekasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia pun berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Sekian, terima kasih guys sudah menonton dari awal sampai akhir. Love you.